Halo teman-teman investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu yang indah ya. IHSG naik hampir 2%. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengasih IHSG dan juga beberapa pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham, bisa cara tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support, maupun donasi untuk Cuan-Cuan Saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya kritik atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu, konten spesial. Satu hal yang baru dari Cuan-Cuan Saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free. Bagi teman-teman yang gabung grup Telegram CCS Public, teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman bisa tinggal klik, nanti akan langsung join dan itu gratis. Tapi bagi teman-teman yang gabung grup Telegram Cuan-Cuan Saham Premium, bisa juga cari teman buka YouTube Cuan-Cuan Saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup Premium Cuan-Cuan Saham. Simak infonya sekitar 5-6 menit, dan kalau misalkan mau mendaftar, tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ikuti langkah-langkahnya, dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, teman-teman gagal submit, atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi Telegram @ccs-admin, nanti akan dibantu secara manual, seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, discuss, watchlist, view saham, weekly meeting, dan lain sebagainya. Jadi setiap weekly pun juga kita sempatkan untuk ada live meeting ya, untuk membahas market kemarin, minggu depan potensinya gimana, sama apa aja yang potensial, dan lain sebagainya. Itu yang mau gabung ke grup Telegram yang premium. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen stay di YouTube, tidak pakai Telegram, dan pengen stay di YouTube aja, trading lebih santuy, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya Cuan-Cuan Saham. Jadi, ini program baru, teman-teman bisa buka YouTube Cuan-Cuan Saham versi desktop, baik itu laptop maupun komputer, nanti di sebelahnya subscribe akan ada join. Tinggal klik aja lalu pilih salah satu. Atau bisa ini ya, ada our member ini, di paling kanan ini ada join, klik aja lalu pilih salah satu, dan teman-teman akan bisa mengakses member only videonya Cuan-Cuan Saham. Ya. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu, ya setiap Minggu, hari Minggu itu nanti akan ada watchlist saham dan juga stock pick, lalu ada pembahasan market secara eksklusif. Jadi market kita bahas gimana potensinya, terus habis itu akan ada stock pick 1-3 saham yang bisa dieksekusi, ke depannya sudah ada trading plan dan tinggal dieksekusi aja. Seperti itu. Contoh yang minggu kemarin yang udah jalan ada BP ya, itu saya call di YouTube juga. Terus ada 2 yang belum jalan, masih ada di area buy and weakness. Tuh, jadi yang pengen ke Telegram silakan, pengen ke YouTube silakan, mau dua-duanya juga silakan, mau yang gratis pun juga ada konten setiap hari. Terus juga kebetulan di Februari ini Cuan-Cuan Saham baru ada kelas teknikal dan bandarmologi. Jadi ini juga permintaan dari teman-teman semua dulu ya. Mas adain kelas dong dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah terus ya sudah dari bulan Oktober kemarin saya dan tim menginisiasi membuat kelas teknikal dan bandarmologi. Oktober kemarin batch yang pertama dan Februari ini sudah batch yang kelima. Dan sepertinya untuk Maret besok saya kayaknya akan pending dulu untuk yang kelas CCS batch 6 karena ya lebaran dan lain sebagainya itu pasti akan nggak intens lah, marketnya juga banyak yang libur, pasarnya sepi dan lain sebagainya. Jadi mungkin ini untuk batch yang kelima ya di Februari ini. Kalau misalkan teman-teman pengen ikut silahkan aja, teman-teman bisa buka YouTube Cuan-Cuan Saham lalu klik ini ya yang post. Jadi ada home, video, live, playlist, lalu klik yang post aja. Nanti di paling atas ada flyernya CCS kelas TA dan BDM batch 5 Februari 2026. Kelasnya dimulai besok hari Jumat 13 Februari, itu yang basic, lalu intermediate 14 Februari hari Sabtu, dan yang advance 15 Februari itu hari Minggu. Jadi karena sekarang sudah tanggal 11 ya, pendaftaran saya tutup sampai besok 12 Februari 2026. Slotnya terbatas karena saya juga pengen buat kelasnya intens ya. Jadi nanti sesi tanya jawabnya bisa panjang dan teman-teman bisa discuss, mau konsultasi, grupnya pun juga selamanya saya buka untuk yang kelas. Jadi mau belajar terus-menerus itu silahkan. Nah, isinya apa aja? Jadi tadi terbagi dari 3 sesi ya, ada basic, intermediate, dan advance. Untuk yang basic, itu akan belajar pengantar dan dasar analisa teknikal. Ya, belajar apa aja? Ada pengantar, jenis-jenis grafik, volume, istilah,
dan lain sebagainya. Lalu juga kita akan belajar market structure, trend line, support resistance, chart pattern, dan lain sebagainya. Itu untuk yang sesi 1 alias yang basic. Untuk yang intermediate itu akan belajar tentang trading plan dan manajemen resiko. Ya, isinya apa aja? Ada beberapa trading indikator dulu, Fibonacci, Divergent, terus juga trading indikator ada moving average, RSI, MACD, dan lain sebagainya. Terus habis itu akan ada manajemen resiko, ya. Manajemen resiko, trading plan, membuat trading plan, money management, dan juga psikologi trading. Itu untuk yang intermediate. Nah, untuk yang advance, itu isinya ada Elliott Wave dan juga bandarmologi. Jadi, ya, itu kalau teman-teman pengen ikut, silahkan aja. Terakhir pendaftaran itu besok. Dan slotnya terbatas, Jumat kita akan langsung masuk ke yang sesi 1 untuk yang kelas CCS. Seperti itu. Jadi ya itu untuk kelas di batch kelima di bulan ini. Ya, silakan aja tadi ikuti langkah-langkahnya, atau nanti juga link link Google Form-nya saya taruh di deskripsi video ini. Jadi kalau mau mendaftar bisa klik Google Form yang ada di deskripsi video ini juga. Seperti itu. Oke, itu tadi beberapa add-ons ya dari cuan-cuan saham. Sekarang kita masuk ke IHSG, di mana hari ini adalah hari yang indah. Jujur ya, saya itu juga baru punya masalah yang berat dan itu bikin mau gila rasanya. Tapi kalau marketnya baru indah gini juga rasanya nyenengin, bisa cari uang dan lain sebagainya. Dan ya, IHSG naik 1,96%. Terus habis ini gimana mas? Nah ini ada sesuatu yang seru ya, nanti kita bahas. Intinya saya pengen menyampaikan dulu bahwasannya apa ya, ketika menggunakan analisa teknikal, teman-teman harus paham yang namanya market structure, seperti itu. Kita belajar market structure ya. Nih, kita lihat dari time frame yang paling besar. Kita masuk ke monthly-nya IHSG. Apa ini trennya? Ya benar, namanya uptrend. Kenapa uptrend? Karena dia naik, itu benar nggak salah ya. Dan dia terus membentuk higher low dan higher high. Ini ya, sejak dia bottom di 2003, IHSG ini akhirnya mulai bullish, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Ini crash 2008 ya. Jadi setiap crash juga masih naik terus, higher high, higher low, higher high lagi, higher low, higher high lagi, higher low, higher high lagi, higher low, higher high lagi. Ini kemarin COVID juga crash lagi, higher low. Dia tidak patah structure, nih ya. Kalau memang kemarin COVID itu IHSG jebol structure-nya, higher low-nya di 4100, kita jadi bearish. Ya, nih. Kalau misalkan dia jebol, itu kita sudah change karakter. Ketika naik itu nanti pullback dan turun lebih dalam. Tapi tidak, market masih dijagain. Ada kepentingan dan ya, Indian arahnya masih ke atas. Selama uang terus dicetak, yang namanya pasar finansial ya, baik itu obligasi, saham, forex dan lain sebagainya, pasti akan terus naik kayak gitu. Ataupun kripto dan lain sebagainya pasti akan terus naik. Nah, kita masih tertahan di support structure-nya dan IHSG kembali higher high ya. Jadi dia masih punya higher low dan same low dan juga higher high. Nah, kemarin kita ada crash terakhir di tahun 2025 setelah dia naik ya. Nah, ini di sini dia patah structure nih. Di sini dia patah structure. Tuh. Secara time frame yang di sini dia strukturnya patah karena low, high, lower low. Tuh. Jadi kalau kita spesifik ke view kecil di sini, ya coba kita zoom in ya. IHSG ini sudah downtrend, sudah reversal. Kalau kemarin kita nih kita putar ulang deh. Mulai baru. Anggap sampai sini ya. Wait. Ini kok agak lemot. Aduh, saya mau bahas tipis-tipis market structure malah internet saya ngadet lagi. Saya refresh deh. Ya itulah. Intinya kemarin itu kalau diomongin sudah reversal, kita sudah reversal karena dia sudah patah structure. High, higher low, higher high, lower low. Harusnya dia change karakter lower high terus lower low. Tapi kalau kita zoom out pada time frame yang lebih besar, dia ini masih higher low. Ya, jadi harus dipahami strukturnya. Kita main di structure yang mana. Ibarat kata kalau kita adalah trading pendek, ya di sini sudah jelek view-nya. Tapi kalau kita zoom out, investor jangka panjang dan lain sebagainya, ya ini kesempatan untuk beli karena ini buy on weakness. Kalau ditarik dari Fibonacci dari bawah sampai ke atas dia kena 382, itu juga salah satu tempat buy on weakness. Makanya IHSG setelah bottom dia rally sampai sekarang di 9176.
Itu gambaran besarnya dari big review tentang market structure. Nah, kenapa saya ngomong seperti itu? Karena saya pengen ngomong di time frame yang kecil. Kita masuk ke daily ya. Tadi monthly view besarnya. Sekarang kita ke daily. Teman-teman bisa perhatikan bahwa market kita ini bullish. Low sejak kemarin bottom di April ya. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Makanya kenapa saya waktu di sini ngomongnya terus selama dia tidak patah tren masih akan berlanjut, ya yang namanya swing low itu suatu yang wajar. Tapi selama dia tidak patah structure, trennya tidak patah. Tuh. Low, high, kalau teman-teman ingat ya, di sini turun 2%, di sini turun 2,5%. Wah, rasanya udah kayak gimana itu waktu itu ya. Cuman ya market masih naik lagi karena dia tidak patah structure kayak gitu. Nah, yang perlu kita lihat saat ini, secara structure kita itu sudah patah. Yang mana? Yang di sini. Karena dia punya higher low, lalu dia naik dan dia sudah patah. Ini namanya change karakter, ya. Itu juga kemarin dibahas sama Mas Andika ya, waktu kita live terakhir di bulan Januari, itu sebelum marketnya crash ya. Tuh. Dan cuman yang di luar ekspektasi adalah koreksinya dalam. Tuh. Dia sudah patah structure yang ini, artinya trendline di sini sudah patah, tapi dia belum patah support structure yang ini. Makanya saya cukup pede, 7.500 harusnya kuat. Karena dia punya support structure dan punya Fibonacci 0,618. Dia rebound, lalu sekarang naik sampai 8.290. Kalau mau kita bilang, sekarang ini market baru cenderung sideways. Ya. Tuh, kalau di time frame kecil, dia sideways. Nih ya, paham ya? Karena apa? Dia punya same low dan posisi baru di tengah-tengah. Nih. Ini ibarat kata sama kayak kemarin ketika kita COVID. Nih, kondisinya sama kayak di sini. Ya kan? Higher high, higher high, higher high, higher high. Nih. Naik terus habis itu kebanting. Turun sampai support structure. Nah, tapi ini bigger time frame. Nah, kalau kita masuk sekarang di time frame kecil, ya sama. Naik, kena support structure. Jadi kita masih bisa asumsikan, kita ini belum patah uptrend, itu satu. Cuman kita sudah masuk ke fase sideways, bisa dibilang begitu. Karena kita punya relative same low dan punya relative same high. Maka dari itu, pada time frame medium kita, selama belum uptrend lagi, kita ini masih mode cuankus. Karena apa? Karena misalkan IHSG bahkan turun sampai 7.500 lagi, itu masih tidak jelek. Ya, pahami strukturnya ya. Nih, same low, high, same low. Nah, misalkan contoh besok IHSG naik sampai 9.000 lagi. Same high. Apakah sudah bagus? Ya, dia masih sideways. Same low, same high, same low, same high. Turun sampai ke sini lagi apakah sudah jelek? Ya, belum juga karena dia masih sideways. Same low, same high, same low, same high. Seperti itu. Tapi kita main time frame di yang mana? Nah, kalau kita main di time frame kecil, di sini ya sudah patah uptrendnya. Jadi yang pengen saya sampaikan dari yang tadi saya omongkan, kita ini masih dalam mode cuankus. Kenapa cuankus? Karena kita belum trending seperti itu, bahkan cenderung downtrend. Ya, nih kita kan masih punya structure downtrend walaupun sudah break hari ini ya. Tapi kita ini masih sideways cenderung downtrend. Jadi kalau misalkan teman-teman mainnya masih hold, beli, hold, dan ya nggak masalah ya. Tetap ada resist yang bisa di break juga. Cuman most likely untuk breakout itu akan susah. Naik turun lagi, nanti turun naik lagi, naik turun lagi, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai market kita trending lagi. Ya gitu. Dan perlu diingat, ketika sideways, pertengahan ini hal yang kurang bagus. Ya, ada istilah namanya fiddle in the middle. Sebenarnya kalau kita main di structure sideways, beli itu 30% di bawah sekalian, kalau enggak 20-30% di atas sekalian. Jadi buy on breakout sekalian, kalau enggak buy on weakness sekalian. Kalau beli di tengah-tengah, ibarat kata kita buat trading plan IHSG ya, buy sekarang 8.200. Stop loss-nya di mana? Di bawah 7.500 biar dia tidak patah dari sideways. Oke, 8%. Reward-nya di mana TP-nya? Karena masih sideways di same high. 8/10. 1/1. Ya reward-nya nggak bagus. Makanya ketika sideways, kita mau nggak mau harus dipaksa untuk cuankus. Memang saham-sahamnya masih ada yang trending, tapi marketnya masih seperti ini. Kalau misalkan mainnya masih hold, saya pun juga ya pasti agak susah kayak gitu. Kalau kita masuk ke structure kecil, kita udah punya uptrend juga. Loh, gimana mas? Katanya downtrend. Ya, ini downtrend, kita udah breakout.
uptrend, kita udah breakout juga, sudah punya higher low, higher high. Terus kita juga masih dalam kondisi sideways pada structure yang kecil. Nih, ini masih sideways juga, kayak gitu. Jadi selama kita belum trending, ya teman-teman harus pinter-pinter main cuan bungkus. Karena apa? Yang namanya sideways itu naik untuk turun lagi, turun untuk naik lagi. Sayang kalau nggak ada yang direalisasikan. Naik di trimming sebagian, turun dibeli lagi cicil-cicil, naik trimming sebagian, dan seterusnya. Yang saya lakukan pun juga sama, beli di bawah, cicil, mulai floating profit, trimming. Turun lagi, beli lagi, naik lagi, jual lagi. Kenapa? Kalau misalkan saya buy di bawah, nggak ada yang saya realisasikan, turun, naik lagi, floating profit, turun lagi, dan seterusnya. Seperti itu. Itu yang pengen saya sampaikan sampai saat ini. Nah, sudah paham ya gambaran market sampai saat ini? Sampai kapan? Sampai IHSG all time high lagi. Di situ kita baru akan uptrend lagi pada structure yang besar. Nah, kita nikmati sideways-nya untuk saat ini dan melanjutkan view kemarin. Perlu diingat kita sudah punya uptrend. Low, high, higher low, higher high. Cuman kita masih punya resistance structure pada time frame yang lebih besar. Nih, ya. Teman-teman paham ya? Nih ya. Ini ada low, high, higher low, lower high, higher low, higher high. Jadi di sini kita itu downtrend. Jangan bingung ya. Kalau nggak pengen belajar, nggak apa-apa di skip aja. Cuman saya entah kenapa baru pengen berbagi. Di sini kita uptrend, kayak gitu. Ini downtrend, lower high, lower low. Di sini kita uptrend, higher low, higher high. Nah, besok kita akan kena area resist cukup kuat. Itu yang perlu saya sampaikan. Secara sideways time frame besarnya, kita kena area 50%. Itu satu. Ya, nih, ini kan 100%, ini 0%, ini 50%. Jadi kita besok akan kena tengah-tengah. Itu satu. Yang kedua, secara structure sideways kecilnya yang di sini, kita besok akan kena same high, yaitu di area 8.400. Ya area ya, nggak saklek di 8.400. Dari 8.350 sampai 8.400 tuh besok kita akan kena resist. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita akan kena swing high dari uptrendnya. Swing low, swing high, swing low, swing high. Yang terjadi apa? Kalau misalkan besok itu turun market atau sell on strength, jangan kaget. Terlepas dari apapun nanti beritanya apa, mau Moody lagi kek, mau MSCI, mau FTSE, mau nanti ternyata Fitch juga ikut-ikutan dan lain sebagainya, itu akan jadi noise. Cuman secara teknikal besok ini kita ada potensi kena area resisten kayak gitu. Pertanyaannya, kalau breakout gimana mas? Alhamdulillah saya pun juga senang karena kita punya uptrend pada structure yang lebih besar, low, high, higher low, higher high. Kalau besok kita breakout 8.400. Tapi kalau misalkan besok kita tidak breakout, maka siap-siap karena kita masih bisa sideways, bahkan turun sampai 7.700 lagi. Kayak gitu. Nah, mana yang hit mas? Saya pun juga tidak tahu, biarkan market yang mengkonfirmasi. Tapi in the end, dengan kita punya gambaran seperti ini, kita tahu apa yang harus dilakukan. Yang pertama, besok jangan kejar atas. Ya. Oh, saya yakin besok breakout toh mas, saya kejar atas. Ya nggak masalah juga. Tapi kalau misalkan dia nggak breakout, ya teman-teman harus siap karena area entry-nya nggak bagus. Itu satu. Ya, besok kita akan kena resist. Jadi, yang pertama, kalau saya pengen generalisir, yang pengen saya sarankan, jangan FOMO. Hari ini baru pada naik banyak. Saya yakin besok pada FOMO. Merah beli takut, hijau beli kejar, nanti nyangkut merah cut loss, rebound lagi, kejar atas lagi, cut loss lagi, dan lain sebagainya. Ya perlu dibalik. Waktu hijau kita berani trimming TP-TP, ketika merah kita beli cicil-cicil di area yang bagus. Kayak gitu. Nah, yang pengen saya sampaikan itu, yang pertama besok jangan FOMO, karena kita masuk ke area resist. Kayak gitu. Perkara dia break, ya bagus. Saya pun juga nggak nolak. Saya juga posisi barang lumayan banyak, beberapa floating profit. Jadi saya sudah apa ya, risknya sudah kecil. Apabila memang dia break, ya sudah, saya diemin. Tapi kalau gagal break, ya saya buang semua. No baper. Tinggal cari barang lagi, sudah jadi cash, sudah ngantongin profitnya. Kayak gitu.
Kalau di sahamnya naik lagi gimana mas? Ya sudah, rezeki yang lain kayak gitu. Orang kita sudah jadi cash, bisa buat beli yang lain. Kalau bahasanya kita psikologinya nggak bagus ya, udah dijual terbang terus, waduh, nah itu pasti nanti akan kacau sendiri dengan trading plan-nya. Ketika udah direalisasikan ya udah, ada 900 saham di IHSG lebih, kalau nggak salah sekarang udah 1000, semuanya bisa dibeli dan semuanya itu ada potensi naik setiap hari kayak gitu. Cuman yang pengen saya sampaikan, jangan sampai salah posisi ya. Orang-orang pada TP, orang-orang pada nge-short, kita ngelong, ya habis kayak gitu. Nah, itu. Jadi yang pertama jangan FOMO dulu ya. Besok bahasanya untuk apa namanya? Merealisasikan profit yang kemarin pada cicil-cicil di bawah, spek buy di bawah. Besok itu buat trimming atau biasa istilahnya adalah sell on strength kayak gitu. Kalau teman-teman kejar atas ya silakan, tapi saya nggak recommended juga kayak gitu. Itu satu. Jadi itu ya yang udah naik tinggi di trimming. Nah, sekarang pertanyaannya, yang sudah naik tinggi di mana? Nah, saya pengen buat sebuah istilah ya. Tadi saya kepikiran gitu. Mungkin kita sebut saham-saham konglo, kayak misalkan apa ya, Pak PP, Pak Happy Hapsoro, terus juga macam-macam lah saham-saham konglo, kapal dan lain sebagainya. Kita sebut dengan saham trending, ya saham trending. Gitu. Itu istilahnya CCS lah ya, saham trending. Nah, ketika saham-saham old econ kita kayak finance, property, infra dan lain sebagainya, kita sebut dengan saham-saham apa nih enaknya? Saham-saham kalau ngomongin fundamental ya banyak yang mahal juga sih. Saham-saham old econ mungkin lah ya. Atau saham-saham apa? Ya itulah. Dah, itu istilah doang. Itu cuman istilah ya, nggak perlu dibawa serius. Cuman biar saya nanti menyampaikannya enak kayak gitu. Nah, ketika trendingnya sudah naik tinggi, yang terjadi apa? Orang-orang pada take profit. Bandar pun juga perlu merealisasikan kayak gitu. Nah, pertanyaannya apakah uangnya keluar atau uangnya shifting atau uangnya rotate kayak gitu. Kalau ditanya teman-teman, mau beli saham yang sudah tinggi atau yang masih murah dan akan naik? Nah, jawabannya kan pasti akan yang lebih murah, yang masih murah dan akan naik kayak gitu. Saya melihat, ini opini pribadi kalau ini ya, intuisi sih. Teman-teman mau setuju, nggak setuju itu silahkan. Ya, saya cuman berbagi view dan analisa saya. Cuman saya melihat hari ini itu ada shifting. Ya, jadi kayaknya minggu depan dan ya mungkin semingguan lah, entah seminggu atau 2 minggu, ini mau shifting ke alt econ kayak gitu. Alasannya apa? Ya yang pertama yang konglo juga udah pada naik ya. Dan saya lihat beberapa itu naiknya kurang enak. Ya, volumenya kurang bagus, kecil-kecil, naiknya dipakai buat TP, terbentuk rising wedge dan lain sebagainya. Itu satu. Artinya apa? Naiknya itu tidak didukung oleh market, alias naik buat jualan. Itu satu. Nah, terus yang kedua ya, yang barang-barang alt econ tadi itu mulai dikumpulin. Jujur li saya screening 2 hari ke belakang, itu selain saham-saham konglo yang muncul itu sudah saham-saham kayak finance, bank digital, properti dan lain sebagainya. Cuman saya pun juga belum mulai buy kayak gitu karena ya ini flow-nya masih di saham-saham trending kayak gitu. Nah, ya mungkin habis ini mau shifting kayak gitu. Cuman perlu diingat sekali lagi, disclaimer on, saya pun juga bisa salah. Pengennya juga saham saya yang saya pegang naik terus kayak gitu. Cuman ya saya cuman punya, di sini saya pure objektif, saya punya view, saya punya analisa, saya nggak punya kepentingan dengan saham emiten apapun. Ya saya melihat ada potensi untuk shifting beberapa waktu ke depan kayak gitu. Tuh, tipsnya apa? Yaitu jangan sampai FOMO di saham-saham konglo dan lain sebagainya, cari saham-saham alt econ. Nah, alt econnya apa? Ini clue-nya ya. Ini sebetulnya market itu akan terus berulang sesuai prinsip technical analysis, history repeat itself. Yang namanya pertengahan bulan itu ada agenda penting bagi Indonesia, khususnya keuangan Indonesia. Apa itu? Yaitu adalah rapat Dewan Gubernur. Ya biasalah bahas inflasi, bahas bla bla bla. Yang paling penting adalah bahas suku bunga. Saya nggak tahu suku bunga kali ini akan naik atau turun. Cuman yang jelas pada saat-saat itu saham-saham rate sensitif akan bergerak. Apa itu? Yang pertama sektor finance. Itu satu. Baik big bank maupun bank-bank digital. Ya, jujur nih saya lihat bank digital tuh mulai pada dikumpulin. Serius ya. Nanti bisa dilihat lah minggu depan kayaknya yang pada perform ya bank-bank digital itu. Nah, yang mana bank digitalnya silakan gabung ke grup. Nanti saya share plan-plannya. Saya juga perlu menghargai klien-klien yang pada daftar ke yang premium ya. Jadi nggak semuanya saya bisa share
di YouTube juga. Itu satu, bank digital. Terus yang kedua, yang mulai dikumpulin ada properti. Ya, BBTN itu alfa sekali. Serius, itu akumulasi. Itu salah satu stock pick swingnya CCS juga ya. Itu fundamental bagus, akumulasinya ganteng banget, terus sekarang price actionnya cakep banget, dan katalisnya juga ganteng. Itu BBTN. Finance-nya dapat, propertinya dapat. Nah, tadi clue-nya itu satu ya, finance itu. Yang kedua adalah properti, itu yang sensitif sama red cut ya. Mungkin seminggu, entah nanti cuman naik sampai rapat Dewan Gubernur, terus habis itu turun lagi, ya itu wajar lah, kayak gitu. Misalkan ternyata ekspektasinya turun tapi nggak jadi turun ya suku bunganya, ya kayak yang kemarin-kemarin naik, habis itu dibanting lagi, shifting lagi ke saham-saham trending kayak gitu. Ya uang itu muter teman-teman kayak gitu. Tuh yang pertama finance ya, baik yang banknya gede maupun banknya kecil maupun sampai yang digital, itu satu. Yang kedua properti. Ya, cuman propertinya bukan properti konglo ya. Kalau saya lihat Pani CBDK itu mulai masuk ke saham-saham trending lah. Kalau untuk yang apa namanya properti-properti old econ ya kayak Sumarekon, terus yang price action yang bagus yang saya lihat ada Sumarekon, ada APLN, ada apalagi ya, lupa saya. Itu yang kedua. Yang ketiga yang red sensitive adalah infra. Ya. Infra itu apa aja? Alpa sekarang ya kalau menurut saya ya jalan tol itu satu. Yang kedua adalah telco, ya, telco, telekomunikasi, itu kan juga infra. Kayak teman-teman lihat aja bentuknya Telkom, ini sudah siap ditarik lah bahasanya, dia juga udah breakout. Nah ini kayaknya mau jalan nih minggu depan nih, kayak gitu. Paling target sini 3.800, itu udah ganteng lah kayak gitu. Nah tinggal cari telco-telco yang lain, ya kita juga udah di call lah, kita masuk bareng-bareng hari ini. Saya pun juga udah entry ke salah satu telco juga untuk di hari ini kayak gitu. Jadi itu ya clue untuk mungkin dalam jangka waktu pendek ini minggu depan. Ya di market yang sedang tektok seperti ini, kita memang harus dipaksa untuk bisa shifting dengan cepat. Kalau teman-teman mau tetap trading ya, tipsnya jangan FOMO, harus berani beli di bawah. Beli di bawah tapi setupnya tepat ya. Jadi ada setup ya bahasanya apa ya, buy on weakness lah, uptrend tapi baru di bawah. Nah itu buy on weakness. Kayak contoh kemarin kita dapat kapal, konglo dan lain sebagainya lah. Itu harus berani beli di bawah. Nah ketika di atas ya harus ada yang direalisasikan. Karena kalau misalkan masih sideways, naik turun lagi, turun naik lagi, di bawah kita nggak berani beli, di atas kita FOMO, ya sudah RDN-nya bakalan habis dan akhirnya nyangkut seperti itu. Jadi itu kira-kira view saya ya mungkin seminggu ke depan lah, atau mungkin 2 mingguan. Rapat Dewan Gubernur kapan sih? Saya pengen coba tanya Gemini ya. Rapat Dewan Gubernur BI Februari. Bla 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 bla. Oh, 18 19. Ya, sampai hari Rabu lah. Ya mungkin tapi itu ya. Apa namanya? Senin Selasa kita libur ya. Konsensus ekspektasi suku bunga di Februari 2026. Kita Senin Selasa libur soalnya. Konsensus hold tetap ya, jadi nggak turun ya. Ya semoga udah price in lah dengan konsensus ini. Tuh, nggak jelek juga. Kalau misalkan diturunin pasti kacau itu. Rupiah kita hancur. Sekarang aja udah 17.000 sekian kan. Kalau suku bunganya turun lagi, ya saya paham lah mereka juga menahan suku bunga melihat gempuran ya dari luar maupun dalam lah. Tuh. Jadi ya Rabu Kamis karena Senin Selasa kita libur Imlek. Ya mungkin besok Kamis Jumat mulai shifting, Rabu Kamis mulai jalan, minggu depan baru saham-saham trending lagi. Mungkin seperti itu. Cuman lagi-lagi disclaimer, itu hanya view, hanya analisa saya, dan bahasanya adalah intuisi. Ya, nggak tahu benar atau enggak. Saya pun juga bisa salah, saya pun juga banyak yang salah. Saya pun juga kalau trading tetap ada cut loss-nya juga. Cuman poinnya, keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Dan juga yang penting sama selalu, batasi resiko. Tapi kalau dari view saya pribadi, sepertinya Kamis besok satu tarikan lagi. Ya, saham-saham trending ini satu tarikan, terus habis itu turun. Tuh, nanti shifting di Kamis,
Jumat koreksi, buy on weakness, saham-saham apa namanya tadi, sebutan kita alt ekornya ya, terus baru habis itu mereka pada jalan, kayak gitu. Jangan sampai FOMO, nikmati marketnya, kita punya spread enak, serius. Daripada ketika pas di sini ya, naik kecil-kecil, turun kecil-kecil, malah lebih enak sekarang. Turunnya kenceng, naiknya kenceng, turunnya kenceng, naiknya kenceng. Trader pasti suka market kayak gini, spreadnya lebar, kayak gitu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Wah, ini saya bahas IHSG udah 30 menit sendiri. Gak apa-apa lah, baru pengen ngoceh saya. Buat mengurangi stres juga. Tuh, itu untuk IHSG ya. Kita akan langsung masuk beberapa saham pilihan. Intinya besok resist 8350 sampai 84 lah. Tuh. Kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari Bumi. Nah, kita coba update ya view-nya ya. Ternyata kemarin nggak turun buy on weakness, tapi hari ini naik. Kita coba update view dari Bumi. Kenapa Bumi terus mas? Ya karena ini top movers kita. Mau nggak mau, suka nggak suka, Bumi ini sekarang transaksi paling gede. Ya, 4T dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Bumi. Di mana ini dia naik 9,68%. Candle-nya tidak terlalu solid dan volumenya cukup besar. Secara bottom, Bumi udah bottom. Dia sudah di area buy on weakness kemarin ya 0,618 di 200, sudah ada volume cover, sudah kena area demand dan lain sebagainya. Kalau ngomongin bottom 200 itu saya rasa Bumi sudah bottom ya. Ada potensi untuk dia kembali menguat kayak gitu. Cuman kalau saya lihat dari transaksi hari ini agak kurang enak ya untuk Bumi ini sendiri. Kenapa? Kalau kemarin saya masih agak mewajari karena dia kena resist ya. Di sini ada resisten. Dia kena lalu reject, itu wajar. Hari ini dia breakout resist, tapi ada yang guyur. Ini indikasi yang kurang enak. Ya. Dan tadi kebetulan saya juga ada ngecek intraday ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, dia naik itu untuk diguyur. Ini namanya ya istilahnya kalau di crypto atau forex itu liquidity sweep lah. Sengaja dicari orang-orang buy on breakout, naik ya. Break, naik, ada kayak Gaussian break the limit. Terus habis itu dipakai buat guyur. Di sini dia distribusi 13.35, terus habis itu 13.40 sampai ini dia guyur. Diturunin harganya kayak gitu. Artinya apa? Breakout ini tidak didukung oleh market kayak gitu. Kalau mau dilanjutin dengan cocok homologi yang lain, katanya nih Chengdong kan mau keluar maksimal maksimal sebelum Imlek ya. Nah, artinya 2 hari besok itu kan 2 hari terakhir sebelum Imlek. Karena Senin, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kan market tutup. Artinya kalau Chengdong mau ngabisin barang, sisanya tinggal besok 2 hari, yaitu hari Kamis dan hari Jumat. Nah, melihat bentuk seperti ini dan lain sebagainya, saya rasa sepertinya Bumi ada potensi untuk turun buy on weakness 1 kali lagi. Seperti itu. Lah kalau udah punya barang bawah gimana mas? Ya nggak ada masalah sama sekali. Teman-teman resikonya sudah 0. Yang jadi PR adalah jangan sampai FOMO. Kayak gitu. Tuh ya. Jangan sampai FOMO, jangan sampai kejar atas. Kalau posisinya udah floating profit, jaga profitnya. Kalau baru mau entry, lebih baik cari agak bawah. Cuman ya lagi-lagi monggo, keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Another view juga, kalau mau agak dilihat-lihat ya bisa juga dia jadi rising wedge. Nih. Tinggal kita lihat besok candle-nya seperti apa. Siapa tahu besok Kamis dia turun, terus Jumat naik baru turun lagi bisa. Atau Kamis naik, terus Jumat turun bisa juga dan lain sebagainya. Seperti itu. Itu satu. Yang kedua, kalau kita perhatikan, Bumi ini secara struktur sudah punya change karakter. Low, high, higher low, higher high. Maka tren sudah terbentuk dan koreksi selanjutnya adalah buy on weakness with confirmation. Di sini namanya kita spekulatif buy, di sini buy on weakness, yang ketiga nanti namanya buy on weakness with confirmation. Karena sudah ada high, higher low, higher high, seperti itu. Ibarat kata kalau mau dibuat plan, itu tinggal cari entry, stop lossnya di bawah low, ini sudah ada konfirmasinya, tinggal cari entry terbaik. Nah, entry terbaiknya di mana mas? Nah, kita bisa tarik Fibonacci, tapi saya belum tahu swing high-nya sampai berapa. Kalau memang hari ini adalah puncaknya 286, maka area buy on weakness-nya dari sekitar 240 di Fibo 0,618. Kalau hari ini 286. Kalau misalkan besok loncat sampai 290, 296 atau 300, ya tinggal disesuaikan area Fibonacci-nya.
Cuman at least harapannya teman-teman paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Dan lagi-lagi itu saya juga bisa salah dan keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Apakah masih on track Mas Bumi arahnya ke 330? Kalau menurut saya masih. Bahkan salah satu CCS tim ya, ini kita baru wave keempat dan kita itu ada potensi wave kelima sampai ke 600 kayak gitu. Secara bigger view saya juga setuju dengan itu. Bumi masih ada upside yang bagus. Cuman secara smaller view kita baru dikocok-kocok dulu. Tuh. Sampai apa ya? Mungkin sampai cengdongnya keluar. Coba aja nanti cari barang di Jumat. Kalau memang dia mau keluar sebelum Imlek, berarti Jumat hari terakhir dia jualan. Tekanan seller akan besar di hari Jumat. Nah, di situ teman-teman nampung kayak gitu. Atau serok lah. Teman ya itu ya, seroknya yang bagus ya. Jangan sekali buy, jangan sekali beli di atas dan lain sebagainya. Cicil-cicil, cari average yang bagus dan apa ya, jangan sampai plannya gagal lah seperti itu. Itu mungkin view untuk bumi. Jadi kita ini baru konsolidasi untuk akhirnya melejit lagi kayak gitu. Tuh ya untuk bumi ya. Intinya jangan kejar atas saja dah. Cuman ya lagi-lagi itu semua cuman view, keputusan jual beli kembali ke masing-masing. In my humble opinion mungkin view-nya gini ya. High, low, higher low, baru habis itu ke 330 seperti itu. Coba deh iseng-iseng deh kita tarik ya. Ini 286. Asumsi ini udah swing high hari ini, besok dia turun. Tarik sampai 240. Kita balik ya Fibonacci-nya. Ya pas targetnya 318. Atau kalau kita tarik ke atas sedikit sampai 330. Ini mungkin bumi besok naiknya sampai 292 ya. Ini iseng-isengan lah. Jadi dia 292, terus bow ke 240, habis itu ke 330, pas ke Fibo 1,618. Tuh ya, yang penting copy ya. Maksudnya view bisa salah, tapi teman-teman jangan sampai salah ambil posisinya. Kayak gitu. Tuh, ya, tuh untuk bumi. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, dari bumi ini sendiri, sebenarnya secara momentum dia bagus banget. Nih, dia sudah mau golden cross lagi, dan YU udah keluar 400M ya. Kalau nggak salah, saya tadi lihat di grup juga, sisa berapa persen, 1% dan lain sebagainya. Sepertinya memang akan habis 2 hari lagi, Kamis atau Jumat. Tuh, tinggal cari average terbaik. Siapa tahu nih, sudah ringan, tinggal ditarik lagi. Pas juga besok bumi bakal kena EMA 20-nya dan dia belum pernah ada retest sama sekali ya. Jadi jangan kaget kalau misalkan besok dia loncat, terus habis itu turun, itu sudah as expected. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Nih, kejar target juga ini YU-nya. MG, AK, dan seterusnya ini pada kasih likuiditas. Biar dia bisa keluar. Seperti itu. Jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko. Nih. Cenderung distribusi kalau yang hari ini. Untuk bumi, kita lanjutkan. Bumi gonjang-ganjing. Saya pengen bahas Petro. Ya, kita update view-nya Petro. Di mana hari ini Petro naik 19,25%. Candle-nya bagus, volumenya juga bagus. Ya, saya juga punya ini barang beli kemarin dan sekarang ya lumayan dan saya pun juga sudah trimming. Ada suatu hal yang agak suspicious alias mencurigakan di PTRO hari ini. Ya, nanti mungkin kita bisa lihat di broker summary-nya siapa yang jualan. Cuman intinya saya lihat ya, dia itu kan 2 kali arah bongkaran. Ya, 1 kali arah tadi jam berapa tuh? Nih ya, arah pertama itu di sini, ya dia arah kebongkar, arah lagi kebongkar lagi dan seterusnya. Ya saya kalau melihatnya ya dari transaksi tersebut itu naiknya dipakai ada yang exit kayak gitu, alias ya biasa ya. Ya itulah, itu yang disebut dengan liquidity sweep. Ketika kena resist banyak orang yang ketika breakout resist banyak orang yang beli, yang mau keluar dipakai buat guyur. Nanti yang terjadi divergent. Sama halnya, ini arah hunter banyak yang udah pada ngebit diguyur semua. Transaksinya PTRO hari ini juga average-nya agak lumayan tinggi dan kalau kita perhatikan yang jualan juga bukan kaleng-kaleng untuk si PTRO hari ini. Yang beli kalau saya lihat ya ini cenderung retail. Walaupun ada AK yang kasih likuiditas, tapi selanjutnya sudah terdistribusi pada hari ini. Seperti itu. Kalau ngomongin besar enggak, ya. Tuh. Itu untuk si PTRO kayak gitu. Nah, tapi kalau secara chart ya, kita lihat bigger view-nya, PTRO ini sebenarnya baru di area buy on weakness yang sangat bagus, ya. Di mana ini kemarin dia swing low sampai swing high, di sini dia kena 0,618 alias area buy on weakness. Dia merespon dengan cakep, sempat ada yang ambil start duluan, cover kedua, hari ini dia break of structure. Kayak gitu. Jadi sudah ada reversal lah.
low, high, higher low, higher high kayak gitu. Dan ya, ini salah satu yang bisa di buy on weakness lagi apabila nanti marketnya misalkan ya saham-saham trendingnya pada koreksi. Jadi misalkan ya anggap besok dia loncat, terus habis itu dia turun. Nah, itu bisa buy on weakness. Kumpulin aja, tapi jangan satu kali beli ya. Ya, pokoknya tadi kan saya bilang di awal ya, harus berani beli di bawah kalau marketnya baru tektok kayak gitu. Cuman tipsnya jangan satu kali beli. Cicil-cicil aja, mau masuk 10 juta, beli aja titip sendal 1 juta dulu. Oh, harganya nggak bergeming di situ-situ doang dekat area buy saya. Tambah lagi 2 juta. Oh, masih nggak bergeming, tambah 3 juta. Tapi ternyata dia turun lagi, tambah lagi di bawah, dan seterusnya. Cicil-cicil buy aja, dan nanti mungkin bisa dihabisin menuju close, kayak gitu. Jadi yang saya lakukan juga kayak gitu, beli. Misalkan pagi-pagi saya mau beli ya, beli dulu. Anggaplah beli 20%. Nanti siang, oh nggak bergerak, beli lagi. Nanti sesi 2 buka, beli lagi. Sampai close, oh kelihatan transaksinya mulai dikumpulin, harganya mulai akum dan lain sebagainya. Candle-candle intraday-nya bagus, masukin sisanya. Besok paginya loncat. Nah, biasanya kayak gitu. Sama kayak kemarin yang saya lakukan di Petero, waktu beli kemarin ya. Saya cicil dulu, awalnya beli juga agak tinggi, 61 sekian. Oh dia kempes tapi dikumpulin di bawah nih, tambah lagi. Ya ini gap up. Ya memang market kayak gini memang dia hijaunya pagi ya. Jadi ya pagi-pagi loncat, nanti siangnya banyak yang kempes kayak gitu. Itu sih untuk si PTRO. Jadi sebenarnya dia baru di area buy on weakness yang bagus, tapi jangan sampai FOMO. Ya, kalau besok pakai dia loncat, saya pun juga akan trimming kayak gitu. Ya, cari barang di bawah, baru buy on weakness untuk higher high yang lebih tinggi. Ini kan udah low, high, higher low, higher high, cari bow untuk higher high lagi. Nah, kalau kita perhatikan juga dia ini ya, kalau Fibo dari atas ke bawahnya, besok itu ada resist di sekitar sini, 7425. Kayak gitu. Ini Fibo 0,382 dan mungkin nanti pas kena EMA 20 lah. Ya kalau dibilang area ya, 74 sampai 78 itu area resist dari PTRO besok. Secara structure pun dia juga punya resist di sini ya, ini 81 sampai 7700. Jadi ya kalau kita buletin sekalian, ini besok akan kena area kuat ya. Dari 7400 sampai 8250. Most likely di sini orang-orang pada jual. Apakah teman-teman boleh jual? Silahkan, keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Apakah teman-teman boleh beli? Ya itu juga sama aja, keputusan jual beli kembali masing-masing. Cuma ini kalau menurut saya bukan area yang bagus. Kalau mau cakep gimana mas? PTRO besok break yang sini dulu, 8200. Kalau 8200-nya dia break, artinya ada change karakter, turunnya itu udah valid buy on weakness banget. Ya. Karena secara bigger view dia change karakter, secara smaller view dia sudah punya break of structure. Tinggal bow untuk tarikan yang lebih besar. Mungkin around 9.200 sampai 10.000. Atau mungkin kalau dia mau jadi kejar MSCI April 18.000, ya siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu juga, kayak gitu. Intinya jangan sampai salah posisi. Poinnya bukan kita bisa menganalisa, bukan kita bisa punya view dan lain sebagainya, tapi aksi kita di market. Selama kita bisa buy dengan tepat, exit dengan tepat, ya nggak ada masalah sama sekali. Kalau dari transaksi, nih topnya netral, ya kayak crossingan lah CC sama AK. Gua butuh jualan nih, lu tampung ya, oke, gua kasih likuiditas AK. Besok siapa yang jualan? AK ke retail. Ya most likely seperti itu transaksinya, kayak gitu. AK-nya besok tarik, retailnya pada FOMO, dia guyur, biur, dah. Nanti broksumnya retail semua. Biasanya seperti itu, tapi yang nggak tahu juga. Tuh sih untuk PTRO. Hari ini kayaknya crossingan kalau dilihat di sini ya. Tuh, jadi ya batasi resiko aja karena besok dia juga akan kena resist. Tapi next bow-nya kalau dikasih ya bagus. Tuh, untuk PTRO kita lanjut finance, banking, BBCA. Transaksi ini gimana? RXYU, AKKZ, SKI, YP, AZNI masih banyak retail sih. Cuman dia udah bottom ini. Paling 7.300, habis itu baru naik. Tapi momentumnya kurang enak ya, masih dia mau dead cross. Jadi mungkin ya jujurly saya pun juga finance topicsnya di itu ya. Bukan di BBCA. Bank Mandiri ini juga kayak mau rising wedge. Jadi mungkin besok finance masih turun satu kali lagi. Yaitu ya, finance turun satu kali lagi. Trendingnya naik dulu, sell on strength. Nah, nanti finance-nya buy on weakness. Jumatnya dia jalan. Saham-saham trendingnya gantian yang koreksi. Mungkin seperti itu. Ini Bank Mandiri juga rising wedge.
dia minta koreksi dulu. Buy and weakness-nya di sini kalau mau structure kecil. SL under 4.900. Nah, tuh free stock pick tuh. Ya, kalau rugi ya trade responsibility ya. Kalau mau bagi-bagi saya nggak nolak. Prinsip saya nggak nolak rezeki lah. Tuh. Itu untuk tadi beberapa finance lah ya mungkin ya, BCA Mandiri. Tuh, jadi bisa cibui, cicil buy. Bufa ini juga ada kena resist. Nggak jelek saham-saham trendingnya itu. Cuman ada potensi kena taking profit dulu lah. Tuh, potensi. Hit atau enggaknya ya nanti biar marketnya. Aduh, nge-lag lagi bentaran saya. Sampai mana kita tadi? Bufa besar ya transaksinya Bufa ya. Masuk top 5. Nih. Kita coba bahas kah? Kita coba update view-nya ya Bufa ya. Setelah kemarin dia patah tren, kita coba bahas Bufa di mana hari ini Bufa naik 15,63%. Candle-nya cukup solid dan volumenya juga bagus ya. Ini volume serok, ini volume markup dan ada potensi dia mau rising wedge juga. Nah, perlu kita perhatikan juga ya, Bufa ini punya banyak uptrend lah dan yang sudah patah itu yang di sini. Ini dia patah dari uptrendnya kayak gitu. Dan ditambah Bufa ini punya yang namanya change karakter kayak gitu ya. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, lower low. Nah, artinya apa? In my humble opinion, Bufa ini naik untuk turun lebih dalam, alias pull back seperti itu. Tapi ya itu ya, lagi-lagi saya bisa salah ya. Dan kalau kita tarik area pullback-nya 2320 sampai ke bawah. Nah, ini area pullback-nya di mana? Itu di sini. 1600. Kalau ngomongin masih bisa naik ya saya rasa masih bisa naik. Cuman selama dia belum break 2330, naiknya itu masih pullback. Ya, alias ya mungkin ya view saya kayak gini. Tuh, either itu higher low, same low maupun lower low. Seperti itu. Apakah jadi jelek mas? Katanya mau right issue dan lain sebagainya. Secara bigger structure dia nggak jelek. Ya, itu ya seperti tadi pembelajaran di IHSG awal. Kalau ngomongin bigger structure-nya nggak ada masalah sama sekali. Turun bahkan sampai ke area 200, Bufa ini tidak jelek secara structure ya. Kalau secara average ya, kalau nyangkut dalam ya jelek. Tapi kalau secara structure dia ini nggak jelek kayak gitu. Bahkan kalau sampai ke 200 kayak gitu. Jadi pahami structure-nya. Nah, untuk sekarang mungkin kita bisa tarik Fibo-nya dari yang di sini. Swing low sampai ke swing high-nya. Dan ya mungkin itu. Kalau memang dia reject lalu lower low ada potensi koreksi lumayan dalam. Seperti itu. Apakah beneran bisa mas sampai ke 500 dan lain sebagainya? Saya pun juga nggak tahu. Biarkan market yang mengkonfirmasi. Cuman yang pengen saya sampaikan adalah dekat-dekat ini kalau dia ada naik jangan FOMO. Karena dia mau kena resist. Dan kalau menurut saya resistnya dari sini 1300. Kalau misalkan besok masih naik lagi ya 1350 lah sampai 1600 itu udah resist semua. Jadi jangan sampai FOMO. Kalau misalkan nyangkut di atas gimana mas? Ya ini bisa buat trimming dulu lah. Kayak gitu. Karena juga ini belum 3 kali ya. Masih 1. Biasanya kan ada 2. Terus habis itu ada yang ketiga. Baru bow. Contoh apa? MTech tuh udah 3 kali. Jadi ya dia udah masuk ke bow. Jadi sepertinya itu untuk Bufa. Lagi-lagi saya juga bisa salah ya. Saya sebenarnya soalnya nggak enak kalau bikin view koreksi itu ya. Cuman ya itu. Ya saya disclaimer lah. Tuh untuk Bufa. Jangan sampai FOMO aja. Kalau masih mau dimanfaatkan kenaikannya masih bisa, upside masih ada. Cuman jangan sampai FOMO dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Gunakan resist itu tadi. Transaksi bagus, hari ini masih akum ya transaksinya si Bufa ini. Sepertinya besok masih ada loncat 1 kali lagi, jangan sampai FOMO. Itu untuk Bufa, kita lanjutkan. Saya pengen coba cek dari Dewa. Ya, Dewa mirip-mirip Bumi sih. Tapi dia lebih kuat ya. Dia solid. Transaksinya juga bagus. Ya mungkin Bufa nggak punya cengdong ya. Cakep banget. Kok Bufa. Dewa. Cakep banget ini. Transaksinya Dewa ini. Itu nanti kalau koreksi bisa buy and weakness lagi juga ini. Naik, turun, bow. Nah, baru tarikan selanjutnya. Entry-nya pas bow.
Kenapa bumi kelihatan ada seller, ada yang keluar ya karena dia ada cengdong. Sedangkan dewa nggak ada cengdong. BP udah kena area pullback. Saya pun juga trimming ya tadi ya. Tuh. Tapi satu hal yang bagus, ya BP ini sudah ada change karakter. Nah, kita update dah view-nya BP dah. Ini mumpung saya juga masih pegang barang. Oke, kita update view-nya BP ya, di mana hari ini dia naik 12,5%. Candle-nya tidak terlalu solid dan volumenya besar ya. Ini kalau saya lihat pergerakannya cakep. Secara volume dia naik, harga naik, volume naik. Artinya ini pergerakan bullish. Cuman secara candle dia ada reject. Itu sangat wajar. Kenapa? Ya karena hari ini dia kena area pullback 182, ya kan? Ada Fibonacci 0,618. Nggak tahu dia beritanya apa dan lain sebagainya, cuman dia ada reject dari Fibonacci 0,618. Saya pun juga ada trimming. Kemarin saya ada trimming, hari ini juga ada trimming lagi dan masih nyisain barang lah karena jujur ini saya masih cukup bullish untuk si BP ini dengan banyak alasannya ya, kayak gitu. Nah, terus habis ini gimana Mas BP ini Mas? Nah, kalau saya perhatikan, kalau kita cek di intraday-nya 4 jam ya, pakai 1 jam deh biar lebih kelihatan deh. Nah, nih BP ini punya yang namanya change karakter. Karena kemarin di sini dia reversal pakai falling wedge. Nih, dia punya falling wedge. Lalu dia punya high atau lower high di sini 170 dan dia sudah break. Artinya apa? Artinya ini sudah terjadi change karakter. Ketika nanti koreksi bisa buy on weakness lagi. Seperti itu. Tuh, ya. Pertanyaannya, buy on weakness-nya di mana Mas? Waduh, ini sekalian saya kasih area setup selanjutnya ini ya. Kalau kita lihat hari ini tuh jualan, ya. Ini ditarik, markup, guyur, jualan, terus ini sudah patah trennya, ya kan? Anggap di sini ada tren lah. Ini dia udah patah kayak gitu. Maka dari itu, kalau besok naik dan dia tidak breakout 188, itu disebut yang namanya pullback. Jadi teman-teman jangan sampai FOMO besok di BP. Kalau misalkan besok dia naik, anggap 179, 180, 182, bahkan sampai 188, lalu dia turun lagi, itu namanya pullback. Ya. Di sini dia patah tren, di sini dia bikin kaki kedua. Nih, ini kan uptrend nih. Set, ini patah trennya. Nah, ini bikin kaki kedua untuk nanti reversal. Kayak gitu. Reversal structure kecil, tapi medium view-nya dan big view-nya masih bagus. Karena di sini dia juga ada change karakter. Asumsi, ini asumsi ya. Asumsi dia high-nya di 188 alias tidak membentuk new high, maka nanti area buy and weakness-nya di 140. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau kita buat skenario ya, besok dia naik dikit, turun ya, 140 itu bow untuk naik lagi. Nah, nanti siap-siap kita rebutan barang di 140. Tuh. Nah, saya juga masih nyisain dan mau averaging up kalau memang dikasih ke sana. Tuh. Jadi ya itu. Ini saya bukan pom-pom ya. Maksudnya pokoknya apa yang saya share di YouTube trade with responsibility lah. Saya juga nggak bisa goreng ini barang. Transaksinya hari ini berapa miliar coba. Ya, saya nggak punya duit untuk goreng sekelas BP juga. Nih. Dia transaksinya hari ini 600 miliar lah. Nah, saya belum punya duit ya. Semoga suatu saat bisa. Cuma intinya kenapa saya bahas di YouTube itu saham-saham yang ada isinya juga, yang ada bobotnya, biar apa ya teman-teman nggak masuk ke karung lah ya. Karena kalau bahas saham gorengan nanti malah dikarungin lagi. Tapi kalau liquid gini ya sudah, ini mekanisme market kayak gitu. At least ya resiko terbesar dari investor itu sebenarnya apa sih? Resiko terbesar dari investor itu kan adalah resiko likuiditas, alias nggak bisa keluar kayak gitu. Selama masih bisa keluar, bisa cut loss ya sudah, tinggal manajemen resiko aja. Tapi kalau misalkan sahamnya apa namanya bid overnya tipis, terus habis itu apa namanya ya itulah saham gorengan tipis-tipis lah, ARB berjilid-jilid ya, itu kan udah kacau ya kayak gitu. Itu sih untuk BP. Jadi ya sama, batasi resiko aja. Masih bagus masih, cuman ya itu tuh untuk view pendeknya. View panjang ya mungkin target sih tuh. Jadi ya sama, batasi resiko aja. Untuk BP kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Raja juga sama viewnya. Besok ada sell on strength, terus mungkin retrace dulu. Cuan juga sama, sell on strength, retrace dulu. Ini besok dia masuk resist nih, area kuat nih. Kita bahas deh cuan deh, kita update viewnya ya. Cuan dimana hari ini dia naik 17,38%.
Candlenya solid, volumenya besar. Ini juga saya bahas di YouTube juga ya. Saya bahas di live juga kemarin ketika di sini. Turun tuh buy on weakness 1600-an. Dan sekarang dia naik 17% sampai 1900 seperti itu. Posisi masih di resist, dia punya structure resist itu di 1930, hari ini masih 1925, cuman di sini dia udah punya uptrend. High, higher low, higher high. Tapi di sini dia masih sideways, low, high, same high. Nah, kalau besok dia break yang 1930, maka nextnya ada di sekitar sini, 2040 dan 2140. Dan ini adalah area pullback. Ya, jangan sampai FOMO juga kayak gitu. Kalau misalkan dia dari reject dari 2140, ya ada potensi dia retrace lagi. Kayak gitu. Jadi ini lebih ke yang punya barang ya. Kalau udah punya barang, ya mungkin bisa siap-siap trimming. Kalau belum punya barang, jangan sampai FOMO. Seperti itu. Target ini 2140, tapi sebelum ke sana dia akan kena resist 1960 sampai 2050 itu juga cukup kuat. Kalau kita coba cek VPVR-nya ya, average volume transaksinya di mana, kita pakai fix aja deh, biar kita bisa tarik dari swing high sampai swing low. Kelewatan. Nah, ini udah lewat POC sih. Tuh, cuman ya itu ada beberapa resist di sekitar 2000-an. Jadi ya jangan sampai FOMO, dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Transaksi masih bagus. Ya mungkin besok gantian ya AKBK yang guyur. Hari ini dia makan barang retail, besok tarik sell on strength, retailnya FOMO. Nih gue beli. Tidak ada habisnya. Turun diserok bandar, ditakut-takutin pakai berita, naik dia FOMO dikasih barang sama bandar, barang turun lagi dikasih berita bagus, turun lagi dia cut loss, diserok bandar, dikasih berita jelek, naikin lagi dan seterusnya. Kayak gitu ya, kita kudu pinter ya di market ya. Untuk cuan next satu lagi lah ya. Saya nggak pengen lebih dari 1 jam nih biar nanti nulis timestampnya nggak terlalu sulit. Tadi finance kan juga udah ada ya. Ini BBRI udah hammer ini. Udah siap jalan tuh besok. Ini udah bow, hammer. Kayak besok break minggu depan. Jika tidak hari ini mungkin minggu depan ya. Udah. Avenger berjajar juga ini. YU, AK, KZ, RX, DX, OD. Udah. Tinggal break doang. Ya itu. Uang tuh rotate. Ya. Uang itu rotate. Nggak hilang. Cuman pindah-pindah. Ini Antam, BBRI, BRPT, most likely view-nya sama. Telkom ini juga mau jalan nih. Sudah break itu Telkom, BRMS. Saya bahas Telkom aja deh. Nanti next-nya kalau masih ada waktu, kalau belum 1 jam ya, kita short review. Oke, kita bahas Telkom di mana ini dia naik 3,82%, candlenya bagus, solid, volumenya juga lumayan bagus karena dia naik volumenya membesar ya. Setelah kemarin dia rebound kuat, kaki kedua, kayaknya Telkom ini ada potensi mau higher high ya kalau menurut saya ya. Nih. Secara big view juga dia masih saham bullish, dia masih uptrend, higher low. Kemarin memang agak upside, tapi dia nggak patah structure, jadi turun sampai 2860 tuh nggak jelek. Dan area tersebut juga pas di area buy on weakness-nya 0,618 sampai 786, lalu dia rebound. Jadi ini sebenarnya masih setup bow kemarin sampai 3100. Jujur ya, kemarin waktu crash-nya MSCI itu banyak banget saham-saham itu pada masuk area buy on weakness 0,618. MTech Group, terus wah macam-macam lah. Tadi Petro juga, ini termasuk Telkom dan lain sebagainya. Dan ya, kalau kita perhatikan covernya dia bagus di bawah, dan saya rasa dia sedang mencoba untuk kembali swing high. Spesifik ke view kecil aja, nggak usah ke view besar. Kayak pengen tarik dari sini. Ini kan dia swing low, ini swing high, ini sudah swing low. Kita asumsikan dia mau cari swing high. Kita tarik dari atas 3990 sampai bawah 3100. Nah, nih. Ini adalah beberapa resist dari Telkom. Ya mungkin terdekat sini ya, 36 sampai 38 ya. Dan kalau dia break yang di sini 3740 ini ganteng banget. Karena dia punya yang namanya change karakter. Ini kan high, low, lower high,
higher low. Nah kalau dia break lower high-nya itu namanya change karakter. Nanti nextnya buy on weakness with confirmation, baru habis itu higher high lagi kayak gitu. Itu kalau dia mau pakai bow. Kalau dia mau kejar setoran ya sudah bablas kayak gitu. Intinya untuk sekarang resisten dari Telkom itu ada di sini 3620, 3780, 3990, lalu 4400. Sedangkan untuk support saya rasa masih 3300 ya, jadi jangan sampai FOMO. Transaksi hari ini bagus, ganteng, cakep, beli barang-barang retail. Gila ini. Yang beli cuma 11 ya, brokernya. 11 aja, bahkan yang gede cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 doang. Ya 2M di Telkom hitungannya nggak gede lah ya, di Telkom ya. Nih, jadi ya mungkin cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 broker Avenger makan barang 50 broker retail ini. Ya tinggal ditarik doang sih ini. Tuh, jadi ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Tuh, dan ternyata aduh lewat 1 jam. Itulah sekalian quick review. Saya baru pengen konten panjang ini. Telkom, BRMS, ini juga hati-hati nih, volumenya kecil nih, udah kena 0,618 juga nih. BRMS ya. 0,618 sampai 786. Ada potensi retrace. Tuh BRMS, kalau punya barang siap-siap trimming. Tins lumayan oke. Ya, dia butuh change karakter dulu tapi. CDA swing low, besok ada potensi swing high. Di mana? Di sini. Nah, nih mungkin di area gap ya. Hati-hati kalau misalkan kena area tersebut. Swing low, swing high, swing low. Ini swing high. Tuh jadi terus Mina. Memang saham-sahamnya baru pada potensi sell on strength ini juga cakep ini Mina ini. Ini bisa diincer nih kalau besok retrace nih. Naik, turun, nah, naik lagi. Tuh. Bull. Big view-nya juga masih ganteng. Bull ini udah jelek, bukan jelek sih. Aduh, saya nggak enak banget ngomongnya. Pokok jelek gitu. Ini udah reject. Nah, sorry. Reject, candle reject, volume gede. Ya, dia udah kena area pullback kayaknya. Ini rising wedge. Terus ini Fibo 0,618. Nah, pas 458. Saya juga TP. Ada nyopet tadi bull. Beli 438, buang semua. Tuh. Nah, mungkin besok buy on weakness. Tapi belum ada konfirmasi nih karena belum break yang 456. Tipis lah, ini nggak kehitung break lah menurut saya. Bow, ini juga kemarin kan menu di YouTube ya. Jadi jangan lupa trimming ya. Besok kalau turun beli lagi di bawah. Jangan sampai BEP. Nanti naik lagi, beli lagi, naik lagi dan seterusnya kayak gitu. Terus Inetnya juga ganteng. Cuman dia kelihatan gak mau breakout ya. Belum mau breakout. Ini secara bigger view cakep banget. Baru di trend line. Tapi ini baru kena resist lah, resist kuat ini. Ya mungkin percobaan ketiga nanti jadinya. Nih ya, 1, 2, turun lagi baru breakout. Targetnya kemana untuk Inet? Ya kalau menurut saya nih, ya, ini mungkin tuh. Pas, cakep. Mungkin sini, sekitar area pullbacknya. Tuh untuk Inet. Mas hati-hati nih. Saya nggak tahu XAU-nya kayak gimana ya. Cuman bentuknya udah nggak enak tuh. Wah ini pullback. Hati-hati saham gold. Ini dia patah tren. XAU USD ya. Ini pullback ini. Ini bisa nge-short nih kalau teman-teman punya. Saya mau nge-short lah habis inilah. Short. Fair value gap. Tuh. Low, high, 1, 2, 3. Butuh break dikit lah. Ini berapa ini high-nya? 5091. Hari ini 51. Ya udah ada breakout sih. Mungkin tunggu candle satu lagi baru short. Tuh. Gak tahu lower low atau enggak. Cuman ini kayaknya view-nya short ini. Untuk si XAU ini. Kalau kita cek divergennya 4 jam 240. Gak apa ya, saya konten lama-lama ya. Nah kenapa baru pengen ngonten. Udah ada keluar rejectnya. Waduh, harus buka Binance ini. Kayak butuh naik satu kali lagi deh. Naik, sweep, baru habis itu turun. Tunggu divergennya.
Tuh. Nah, alhasil apa? Ya siap-siap aja. Mas, udah kelihatan di chartnya ini. Ini saya yakin divergent juga nih. Nih ya. Dia udah harga ke atas, indikator ke bawah. Artinya bearish divergent. Rising wedge. Tuh. Kalau bow ya dia nggak boleh jebol yang 6225. Kalau dia nggak jebol 6225 itu masih bow untuk naik lagi. Tapi kalau dia jebol 6225 ya bahkan mungkin bisa kena sini. Sampai 5000. Tuh. Dan masih nggak jelek. Ya, kalau kita zoom out, kita pakai bigger structure. Transaksi ya sudah. XL, CC, YP, XC, LG, GR, KK. Ya siap-siap lah inilah. Yang jualan 12, yang beli 50, retail-retail semua. Yang jualan kayak gini, RFA, KNI, AZ. Ya sudah. RF-nya 79 miliar sendiri nih. Hati-hati yang punya emas. Kalau average-nya bawah ya siap-siap trimming lah, siap-siap TS. Tapi kalau average-nya atas, hati-hati. Tuh. Emas ini EMAS ya, emiten emas ya. Tuh. Ini udah nge-sweep juga nih. High, higher low, higher high. Ini liquidity sweep. Buy and breakout, sahamnya break, beli, dibahas di mana-mana, buy and breakout, sama dia diguyur. Karena dia mau buang 79 miliar ini kan nggak bisa satu kali haki ya. Kita retail beli nggak banyak, ya tinggal haki lah. Tapi kalau 79 miliar ini kan mau keluar kan butuh ekstra khusus. Nah, tarik dulu, breakout, di pom-pom di mana-mana, retail pada buy on breakout, guyur, nge-sweep. Dia dapat likuiditas, barangnya dilempar ke retail lah, kayak gitu. Hati-hati mas, ya, resist ini support sini lah 67. Aduh, ketinggalan nggak nih saya nge-short nih, masih naik dulu lah. Emas INDF keluar MSCI ya dari balancing dia, nggak tahu tanggal berapa rebalancingnya. Astra juga jadinya lemah ini. Adaro masih oke, mungkin turun satu kali lagi. Break, bow, naik. Masih bagus tapi nggak jelek, jangan sampai salah posisi aja. PEK, BBNI agak nggak enak sih ini sebenarnya chartnya. Mungkin ya itu pas satu kali lagi turun. Set. Tuh BBNI. Tapi kalau alpanya Big Bang BBTN lah. Goto, ini Goto ganteng loh ini. asli. Ini setup swing ini. Akumnya gimana nih? Akumnya transaksinya bla 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 bla. Masih so-so sih. Tapi saya tahu ini average marketnya di 62. Ya, tuh. 1 2 3 4 udah cukup sih ini harusnya. 0,618 bow. Stop loss TP. Ganteng ini. Ingat ya, rates itu juga, cut rates itu juga apa? Efek ke tekno juga ya. Apa namanya? Finance, properti, infra, tekno. Tekno juga terdampak. Dia juga akan consumer juga. Kalau dikasih, bagus sih ini Goto ini. Setup. Goto, apalagi yang transaksinya gede, kita bahas satu-satu. Pani. Nah, kemarin udah kita bahas ya Pani ya. Kalau masih kejar atas ya itu keputusan jual beli kembali ke masing-masing. Kalau udah trimming happy cuan. Ini udah rejectnya udah valid nih. Siap-siap cari swing low. Nanti bow lagi, swing high lagi. Kayak gitu. Beli di bawah, jual di atas. Harus berani beli waktu merah. Yang penting sahamnya pas. Brand tractor, padi ini volumenya ganteng. KZ ya change karakter tapi sama naik buat turun lagi. Padi Inco nikel gimana? Nikelnya bagus sih. Rising wedge, bow, change karakter. Ada cakep ini nikelnya. Ini kan dia low,
lower high, lower low, higher high. Ini break of structure, change karakter. Kalau ada merah berarti bisa buy nickel ini. Nah tuh saham nickel bisa diincar juga tuh. Apa aja mas saham-sahamnya? Ya monggo dicari sendiri-sendiri. Ratu, Arah, MDKA. MDKA agak kurang enak naik ya. Candlenya kecil-kecil, reject, volumenya kecil-kecil. Kayak minta turun satu kali lagi juga. Ya memang posisinya saham-saham baru pada di atas ya. Ada potensi minta retrace. Ini juga sama nih. NRG, hati-hati aja. Naik, sell on strength kayak turun lagi. Tuh, dia kan juga belum jadi MSCI ya. Sudah small. Mah Medco ini. Kemarin udah kita bahas Medco ya. SQ-nya masih belum habis barangnya nih. Kemarin 100 miliar, sekarang sisa 50 miliar nih. Siapa tahu besok habis barangnya. Cakep Medco, ada potensi breakout. Medco sampai mana tadi? Medsi, MBMA. Nah, ini juga bisa cari bow. Sebenarnya dia nikel ya, cuman naiknya udah lumayan tinggi, masuk area pullback, volumenya kecil-kecil juga. Dia juga related konglo lah. Kalau ada bow bisa cari barang itu. MBMA, True bagus itu. ADI, waduh. Ini tinggal tunggu breakout. Kalau punya barang saya rasa worth the hold sih. Tapi sesuaikan average ya. Secara ascending juga ada yang ketiga ini. 1, 2, 3, 2R. Misalkan retracement pun juga harusnya cuma sampai sini paling. Kalau mau turun sekali lagi ya. Tapi lihat candle dan volumenya kayak besok breakout. Batu bara aduh udah turun lah. Belum saya short lagi. NCF, Newcastle. Belum break ya, nggak tahu besok pagi. Tapi ini udah jalan duluan. Kita lihat PTBA-nya deh. PTBA-nya belum enak. Kayaknya sih 50-50 breaknya. Tapi dari volume bagus sih dia. Transaksi CCAKZP yang jualan DX, XL, YPP, KXC. Lumayan bagus sih. Ada chance breakout ini besok ADI. Kalau dikasih ya. Tapi ya jangan BOB sih. Saran saya Maret kayak gini. ADI, WiFi juga sama. Besok 2600 ada resist. Tuh. Baru bow lagi. PKSL. Indi. PKSL juga properti ya. Nah, Indi galau nih. Batu baranya mau jalan tapi goldnya mau koreksi ya. Yang mana jangan sampai FOMO aja. Excel, ini obat ganteng ini. XL, ZP, AK, YU, BK. Ini Excel-nya mencurigakan. Excel-nya bukan retail ini. Excel impostor. Transaksinya bagus. 10M. Terus juga dia di site bagus. Ini ada XC, PD, NI, AZ dan seterusnya. Cakep sih. Ini infra yang bagus juga. Kita CCS udah di dalam. Excel. Tinggal tunggu tarikan aja itu. RMKE. Arci turun kayaknya. Ya, goldnya mau koreksi ya. NCKL, TMA, Wasa ini story-nya kayak BB ya. Jadi ya harusnya geraknya sama sih. Aduh, gak gerak lagi. Apa ada disuruh stop nih sama internet saya nih? Oh belum, masih boleh konten ya bang. Boleh. Bagus ini volumenya. Volume naik, breakout, tapi masih kecil candlenya. Transaksi, aduh. Ini exposure ke retail banyak. Ya udah banyak dibahas ya. Februari ini kan juga WTE mulai jalan. BBTN. Ini alpanya banking. Hampir 100% nih kayak besok breakout ini. Tuh. Ya. Kalau mau bayar breakout, kalau BBTN kayaknya oke sih.
nih yang beli kayak gini nih, yang jualan kayak gini nih, waduh, 11 buyer lawan 46 seller, bahkan yang gede-gede ya di atasnya SQ nih, cuman 4, 1, 2, 3, 4, yang makan cuman 2. Candlenya ini tinggal menunggu breakout doang, masih on track. Bahkan kalau menurut saya bisa higher high ini BBTN. Target 1600. Itu sesuai dengan plan swingnya ya. Tuh, oke, itu dulu mungkin kalian konten kali ini. Semoga bermanfaat ya. Maaf kalau ada kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support konten itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.